Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah sarapan belum hari ini? Nah, alhamdulillah, dipastikan kalian sudah sarapan ya. Yuk anak-anak, kita siapkan alat pembelajarannya dan kita akan mempelajari PJJ. Kita simak itu halaman 139 di pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita disayang dan dimudahkan dalam pembelajarannya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, kita langsung saja ya. Di halaman 139. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Kita simak di nomor 1. Di dalam bis, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, ini mudah saja pecahannya. Di sini dibagi menjadi 10 bagian. Berarti 10 bagian itu sebagai penyebut. Ya. Lani memakan 3, berarti 3 per 10. Mama memakan 2, berarti 2 per 10. Tinggal dijumlahkan aja pembilangnya saja ya. Sayang masih ingat ya caranya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti 5 berapa? 5 per 10. Karena penyebutnya nggak usah dijumlahkan. Kita simak di halaman berikutnya, yaitu halaman 140. Sama caranya ya, nomor 2, 3, dan 4 silakan diisi dan dimasukkan dalam kotak sendiri. Ingat, kalau dibagi menjadi 8 bagian, nah berarti itu 8 itu sebagai penyebut ya. Terus kalau ini menjadi 6 bagian, ya 6 bagian ya, berarti 6 sebagai penyebut. Nah, seperempat, setengah, kalau setengah 1/2, kalau seperempat 1/4. Silakan kerjakan ya. Kita simak di halaman 142. 142 itu carilah kata-kata di bawah ini ya. Ini tidak mudah, sangat mudah sekali ya, karena sering dipelajari. Ingat, menggunakannya supaya menarik, menggunakan pensil warna ya. Contoh pesawat sudah ada, contohnya pesawat. Nah, lalu pramugari, cari pramugari menggunakan warna-warni sehingga hasilnya menarik. Silakan kerjakan juga ya. Di halaman berikutnya, yaitu di sini ada 144. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Motif pakodang pau, motif ne limbangan, motif pak tedong, dan motif pakusolan sangoboa. Nah, motif-motif ini dari khas Sulawesi. Motif-motif ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, rumah adat sukunya lihat. Nah, rumah adat suku Toraja ini lihat seperti ini, itu ada di 145. Nah, lalu perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bilangan tertentu. Yang pertama ada garis lurus atau vertikal dari atas ke bawah sayangnya. Lalu ada garis horizontal dari kiri ke kanan, ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang kayak air, kayak ombak, juga bermacam-macam garis lainnya. Nah, coba amati dan pelajari serta motif-motif dari khas Sulawesi. Nah,
Di halaman 146, anak-anak buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis. Nah, di gambar ini kalian menggunakan kertas HPS aja ya. Nah, kertas HPS ya, bebas ukurannya, lalu dibuat garis garis pembatasnya ya, seperti yang di paket saja. Lalu buat contohnya. Boleh langsung aja ke motif-motif lain, boleh yang ada di halaman 144 ya. Tapi jangan lupa dikasih nama motifnya ya. Apakah dari Sulawesi aja bebas, mau dari Cirebon, dari motif Bandung, Pekalongan, bebas ya. Silakan. Nah, kita simak di pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran berikutnya 147. 147 di sini menceritakan yaitu kita Edo ya, Edo. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu, demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tandanya cuaca akan cerah. Untuk itu Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Nah, pernah tidak? Kalau pernah, Bapak juga pernah ya. Perkiraan cerah ternyata hujan. Nah, itu adalah cuacanya, perubahannya bisa berubah secara cepat ya. Lalu di halaman 148, di sini ada perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca ada apa di halaman 48? Yuk kita simak. Cuaca saat ini memang sudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, ingat ya, jangan sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau panas, matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, setelah menyimak bacaan-bacaan tersebut, lalu kita di halaman 149. Nah, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contoh, banjir. Diartikan dulu banjir. Air yang banyak dan deras, kadang meluap. Itu arti banjir. Lalu kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, kalian cari lagi ya tentang kalimat yang berkaitan tentang perubahan cuaca, contoh banjir, cari-cari lagi kemarau misalnya ya, atau yang lainnya gitu ya. Berdasarkan teks di halaman 148. Isi juga nomor 1, 2, 3, 4, 5 seperti contoh di atas. Nah, seperti itu anak-anak ya pembelajarannya. Kita lihat di halaman 152. Di halaman 152 yaitu ada tentang mengenai tentang nama suku dan nama daerah. Nama suku, nama daerah di Indonesia beraneka ragam. Itu adalah salah satu mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan yang terdapat pada sila ketiga ya. Nah, anak-anak coba simak apa saja. Nama suku, nama daerah tinggal baca aja di sini ya. Setelah membaca dengan paham, lalu kita membuat di halamannya, kita langsung aja di halaman 153. Susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. 1. Siapa namamu? Di kota apa tempat lahirmu? 3. Dari daerah mana ayahmu berasal? 4. Dari daerah mana ibumu berasal? 5. Apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 dilengkapi lagi yang berkaitan, yang beruntut dengan dari nomor 1 sampai nomor 5. Lalu disambung nomor 6, 7, 8, dan 9-nya. Seperti itu sayang ya.
Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah pembelajaran, yaitu dari pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran keempat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat